Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون wal muslimat a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan malam ini dengan meminta pertolongan dan meminta bantuan dari Rabbul Alamin yang memiliki, yang menggenggam hati para hamba-hambanya, kita memohon taufik, kita memohon bimbingan, kita memohon kepada Allah keikhlasan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pintu amal salih di dunia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Fasbiru hatta talqauni 'alal haud." Sabarlah kalian sampai berjumpa denganku di telaga. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam beragama, di dalam mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita membutuhkan sebuah sifat, yaitu sifat kesabaran. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Sabarlah kalian sampai kalian berjumpaku di telaga. Di dalam menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang membutuhkan kesabaran. Di dalam menjalankan perintah Allah, seorang membutuhkan kesabaran. Di dalam menjauhi larangan Allah, seseorang membutuhkan kesabaran. Tanpa kesabaran, kita tidak akan mungkin bisa taat kepada Allah. Kita tidak mungkin taat kepada Ar-Rahman. Tanpa kesabaran, kita tidak akan mungkin mampu menggenggam erat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menggambarkan kedudukan sabar di dalam syariat Islam. Beliau mengatakan as-sabru fil iman bimanzilatir ra'si minal jasad. As-sabru fil iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar dalam keimanan tak ubahnya seperti kedudukan kepala dalam tubuh manusia. Tanpa kepala tubuh tidak akan mampu berjalan.
Tanpa kepala, tubuh tidak akan mampu untuk hidup. Seperti itulah keimanan. Keimanan tidak akan berjalan manakala tidak disertai dengan kesabaran. Maka ibadah Allah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan dunia kita butuh kesabaran. Terlebih halnya dalam urusan agama, kita membutuhkan kesabaran. Kita butuh untuk menjadi orang-orang yang sabar, sehingga kita kuat, sehingga kita kokoh dalam menjalankan dan melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masih pada pembahasan tentang al-imanu bil haud, telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama telah menyebutkan hadis mutawatir, hadis yang sangat banyak tentang telaga baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan sifat-sifat telaga beliau alaihi salatu wassalam. Yang pertama, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bentuk dan luas telaga beliau. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang luas telaga beliau dengan dua metode. Yang pertama dengan metode pendekatan, waktu tempuhnya. Terkadang Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan dengan metode pendekatan jarak tempuh, jarak dan metode waktu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, haudi masiratu syahrin wa zawayahu sawa. Telagaku luasnya sejauh sebulan perjalanan, setiap sisi sama panjangnya. Bayangkan para jamaah, telagaku luasnya sepanjang perjalanan satu bulan, sisinya semua sama panjangnya. Ini metode bagaimana? Metode jarak tempuh atau metode waktu. Ini metode apa para jamaah? Ini metode waktu tempuh, bukan metode jarak tempuh. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, arduhu mislu tulihi. Lebarnya sama dengan panjangnya. Mayoritas para ulama mengatakan telaga Nabi alaihi salatu wassalam bentuknya persegi. Tapi Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan bentuknya bulat. Ya, karena yang namanya bulat itu ya semua sisinya sama. Taib. Kemudian Nabi juga alaihi salatu wassalam mengatakan arduhu mislu tulihi ma baina Amman ila Ailah. Luas telagaku seukuran antara Amman dan Ailah. Ini antara jarak Yordania dan Syam. Amman itu di mana? Di Yordania. Wa Ailah sebuah kota di mana? Di Syam. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan qadru haudi kama baina Ailata wa San'a min al-Yaman. Dalam hadis yang lain, luas telagaku seperti jarak antara San'a dan Ailah. San'a yang ada di Yaman. Kemudian Ailah yang ada di mana? Yang ada di Syam. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini metode Nabi alaihi salatu wassalam dalam menjelaskan luasnya telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Ini metode pendekatan saja. Ya, ini metode pendekatan.
untuk mendekatkan kepada masing-masing orang-orang yang memahaminya. Nabi bertemu dengan orang Yaman, Nabi kabarkan seperti San'a dan Ailah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada orang Syam jaraknya antara Amman dan Ailah. Ya. Jadi berbeda orang, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dalam mengabarkannya. Hanya untuk mendekatkan, ya, bagaimana luasnya telaga baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau antum tanya berapa meter, ya nggak tahu. Ya, pira meter dalamnya mana? Ini arana peketawanan di neyan-yan para jamaah ini. Ya, pertanyaan yang tidak bermanfaat. Berapa dalam telaga itu, Ustaz? Ya, berapa kubik airnya? Taib. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam juga menyebutkan cangkir-cangkir yang ada di telaga Nabi alaihi salatu wassalam dan sifat-sifat airnya. Kita ambil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dari Thauban radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma'uhu ashaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Subhanallah. Bayangkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, air telaga Rasulullah SAW itu lebih putih daripada susu. Sementara yang kita lihat sekarang yang paling putih itu adalah susu. Nabi menggambarkan warna air telaga beliau pada hari kiamat ini seperti susu, bahkan lebih putih daripada air susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Allahu akbar. Subhanallah para jamaah. Ini menggambarkan kepada kita kenikmatan yang luar biasa. Itu sebelum kenikmatan surga para jamaah. Masih kita di mana? Di padang mahsyar, di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih di telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi SAW menyebutkan sebuah janji, orang akan minum dari telaganya yang airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Jangan bertanya lagi, kalau minum manis kecap tak bosan? Manis lalu dia namai mana? Tak ke pada yang manis dunia kanca manis akhirat, ya, jangan disamakan. Ya, kalau kita di dunia para jamaah, lamun manis lalu apa kata? Ada manis lalu ini. Mbeta dah anak kopi no, terlalu manis. Bagaimana minumannya? Terlalu manis, kurang enak. Manisnya itu harus pas-pas. Jangan disamakan di dunia dengan di akhirat. Wa akwabuhu adadu nujumis sama. Cangkir-cangkirnya sebanyak bintang-bintang di langit. Begah, mbeta dah ini para jamaah. Subhanallah. Man syariba minhu syarbatan lam yazma' ba'daha abada. Yang minum telaga Nabi alaihi salatu wasalam tidak akan pernah lagi merasakan haus selama-lamanya. Subhanallah. Ini sifat-sifat yang disebutkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan dalam riwayat yang lain, para jamaah, Nabi menyebutkan warihuhu atyabu minal misk. Baunya lebih wangi daripada minyak kasturi. Tapi di dunia lamun senger di tebede nginamnya. Ini air kok harum? Iya. Orang nggak pengen minum dia. Kenapa? Gara-gara dia harum. Kembali kita katakan ikhwatal iman,
para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara dunia jangan pernah disamakan dengan perkara akhirat. Akhirat itu jauh dari nalar kita, jauh dari pemikiran kita, jauh dari akal kita, jauh dari kecerdasan kita, jauh dari uji coba yang kita lakukan di dunia. Itu akhirat. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan sumber airnya dari air sungai di surga yang disebut sebagai Nahrul Kautsar. Sungai Kautsar yang ada di dalam surga. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan yashkhabu fihi mizabani minal jannah. Di telaga tersebut ada 2 saluran air yang tersambung ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan satu pancuran ini, satu saluran air ini, satunya terbuat dari emas dan satunya terbuat dari perak. Begitu detail dan terperincinya sifat telaga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang pertama kali akan minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang-orang yang pertama kali akan merasakan air yang mereka ciduk dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam, yang merasakan airnya yang lebih putih daripada susu, yang lebih manis daripada madu, yang lebih wangi daripada minyak kasturi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, awwalun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin. Yang pertama kali akan datang meminum dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam, mereka adalah orang-orang fakir dari sahabat al-muhajirin. Mereka yang akan pertama kali menikmati air dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Asy-syu'thu ru'usan ad-dunsu thiyaban, yang mana pakaian kepala mereka, rambut mereka urak-urakan, kotor, dipenuhi dengan debu. Pakaian mereka di dunia lusuh. Alladzina la yankihuna almutana'immat, yang mereka tidak mampu menikahi wanita-wanita yang kaya, wanita-wanita yang hidupnya mewah. Andai kata mereka melamar wanita-wanita kaya dan wanita-wanita yang hidupnya mewah, mereka akan ditolak. Lihat para jamaah, orang-orang miskin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, mereka yang pertama kali akan meminum dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Wala tuftahu lahum abwabus sudad, pintu-pintu rumah tidak akan terbuka kepada mereka. Saking kumuhnya, saking jelek penampilannya, andai kata mereka bertamu, orang akan menolak dia untuk masuk ke dalam rumah mereka. Dan kita tahu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam banyak ya yang miskin. Penampilan mereka semrawut, pakaian mereka kumal, tidak menikah dengan wanita kaya, dan tidak dibukakan pintu ketika bertamu. Semua ciri-ciri ini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, menunjukkan saking miskinnya, saking deriknya para jamaah. Bahkan sampai para ulama membahas, ya, di antara para sahabat Nabi itu ada yang punya cuma 1 bilah kain. Bayangkan para jamaah, subhanallah, di antara mereka ada yang cuma memiliki 1 potong kain, memiliki 1 baju. Bahkan di antara para ulama yang menyebutkan ada di antara sahabat yang saling bergantian pakai pakaian saking miskinnya.
Subhanallah. Saking deriknya para jamaah. Antum ingat kisahnya gubernurnya Umar yang dijadikan gubernur di kota Hims. Siapa namanya? Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Ikhwatal iman. Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Umar angkat menjadi seorang gubernur. Bayangkan gubernur ini para jamaah. Kalau sekarang antum nggak bisa mencalonkan diri jadi gubernur kalau nggak punya duit. Ini dipilih oleh Umar menjadi gubernur untuk kota Hims yang ada di Suriah saat ini. Ya, tapi dia menolak. Tapi dipaksa terus sama Umar, didorong terus sama Umar, didesak terus sama Umar, akhirnya mau. Jadi rakyatnya, para jamaah yang dimuliakan Allah, cuman mengeluhkan 3. Cuman mengeluhkan apa? 3 dari dia. Dalam 1 bulan tidak suka keluar 1 hari. Salah satu keluhannya ini. Kalau malam tidak menerima pelayanan untuk rakyat. Pagi hari agak telat keluar melayani rakyatnya. Ini 3 keluhan yang dikeluhkan oleh rakyatnya di kota Hims. Bayangkan para jamaah. Akhirnya Umar kumpulkan dia dengan rakyatnya. Ditanya, ente jawab pertanyaan rakyat ente yang pertama. Kenapa ente suka telat keluar di pagi hari? Saya di pagi hari, wahai rakyatku, membantu istri saya memasak dulu. Saya bantu istri saya masak. Ketika makanan sudah masak, saya berikan anak-anak saya makan, baru saya keluar untuk menemui kalian, menyelesaikan hajat kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam 1 bulan pemimpin kami ini nggak suka menemui kami. Kami lelah nyari dia. Ternyata apa, ikhwatal iman? Ternyata, wahai Amirul Mukminin, engkau tahu saya memiliki 1 potong baju yang ada di badan saya saat ini. Maka pada hari itu saya mencucinya. Bayangkan, ikhwatal iman. Gubernur 1 baju. Subhanallah. Gubernur 1 baju. Sekarang yang lagi viral, anggota DPRD mau buat apa para jamaah? Ya, seragam harga berapa? Sekian juta. Subhanallah. Yang ketiga, ya, dia tidak pernah mau melayani kami di malam hari. Apa jawabannya? Siang hari untuk rakyat, malam hari untuk Allah. Ini cuma 3 para jamaah. Dan suatu ketika orang-orang fakir yang ada di kota Hims datang ke Umar bin Khattab meminta uang untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Kata Umar, catatlah orang-orang yang miskin di kota kalian. Dicatatlah semua. Dibawa kembali kepada Umar, dibaca oleh Umar. Ternyata ada yang namanya Sa'id bin Amir. Amirukum, katanya. Sa'id bin Amir, gubernur kalian ini. Amirukum fakir. Gubernur kalian ini miskin. Subhanallah. Dibawakan para jamaah, dikasih. Ini khusus buat dia. 1 gembokan dinar. 100 dinar dikasih kepada Sa'id bin Amir. Berikan. Dibuka oleh Sa'id bin Amir para jamaah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget. Ya. Orang kaget. Dia kaget. Istrinya bertanya, "Ada apa wahai suamiku? Apakah Amirul Mukminin meninggal dunia? Lebih besar daripada itu," katanya. "Apakah kaum muslimin kalah di medan pertempuran? Lebih besar daripada itu. Maukah engkau membantu aku untuk berlepas diri darinya? Bagikan uang-uang ini kepada orang-orang
orang-orang miskin. Dia mengatakan, dakhalat alayya dunya litufsida akhirati. Dunia masuk ke dalam hidupku untuk merusak akhiratku. Padahal dia miskin, para jamaah. Dia itu butuh, gubernur yang miskin. Dia berhak untuk menerima uang itu. Tapi dia lebih utamakan rakyatnya. Subhanallah. Baik, kita lanjutkan hadis kita tentang ciri-ciri orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Ciri-cirinya bagaimana para jamaah? Rambutnya urak-urakan, semrawut, penampilannya kumuh. Ya, andai kata dia bertamu, orang nggak bakal mau menerima dia bertamu. Dan itulah ciri-ciri para sahabat al-muhajirin. Subhanallah. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan orang miskin itu lebih dahulu masuk ke dalam surga daripada orang-orang kaya. 500 tahun. Syekhul Islam menjelaskan kenapa? Karena hisab yang dilalui oleh orang-orang kaya itu panjang, lama, sehingga orang-orang miskin lebih terdahulu masuk ke dalam surga. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ini tidak ada yang kepengen miskin. Ya, semua kita menginginkan sebuah kata kekayaan, cita-cita manusia manapun. Karena fitrah manusia itu cinta kepada harta. Gak ada manusia di atas muka bumi ini yang memiliki dere, gak bakal pernah. Pernah gak antum jumpai orang antum tanya, memiliki dere, mau gak miskin? Ada yang mengatakan, melihat aku gati, mana? Oh pengen saya miskin, ada nggak? Oh nggak bakal ada, nggak bakal ada. Kalau ditanya, mele sugi, mele gati, pengen sekali. Tapi perhatikan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Bukan berarti Islam melarang untuk kaya. Islam memerintahkan untuk kaya, tapi jadi orang kaya yang bertakwa. Kata Nabi SAW, tidak mengapa kalian kaya selama bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya banyak para sahabat yang kaya. Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan para jamaah, Abu Bakar As-Siddiq memerdekakan budak yang sangat banyak di awal Islam. Di antaranya Bilal, dimerdekakan dengan harga 40 uqiyah. Satu uqiyah 27 gram emas. Kalikan 40. 40 kali 27 berapa? Hah? Berapa para jamaah? Mana ahli bisnis dulu ini? Hah? Nah, kali itu sudah harganya itu. Itu harganya Bilal ditebus oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Belum Amir bin Fuhairah, belum Ummu Ubais, belum budak-budak yang lainnya. Makanya Allah sering memerintahkan bersedekah, berjihad dengan harta. Ini menunjukkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak boleh merendahkan orang kaya. Ya, karena memang terkadang dakwah itu berjalan dengan bantuannya orang-orang kaya. Tapi berarti juga jangan kita mengatakan harus tersugi. Oh harus kaya juga, enggak. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam membolehkan kita iri dalam dua hal. Yang pertama apa? Iri kepada orang yang alim. Kemudian yang kedua? Iya. Ini cuma dua ini boleh kita iri para jamaah. Iri dalam ilmu bagi orang-orang yang memiliki ilmu.
Kemudian yang kedua, iri kepada orang-orang yang kaya, yang menginfakkan jalannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi itsnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Artinya bagaimana? Hasad yang lain itu hasad yang tercela. Ya, cuman dua hasad ini yang terpuji. Tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi bil haqq. Dia habiskan hartanya dalam kebenaran. Pokoknya si bagus, ada masjid, infak. Pembangunan sekolah, infak. Ini yang pertama. Yang boleh kita iri. Kita lihat orang kaya, nah mudah-mudahan melet kita berdua kayak yang mereka. Kita mau miak masjid saya. Ini iri yang terpuji. Kalau irinya, melet temara artis keliling dunia. Kemudian tadah ini jangan. Salah kok iri ini. Ya ini iri yang salah. Wa rajulun ataahu Allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu, ya, lalu dia mengamalkannya dan mengajarkannya. Ini yang boleh kita iri kepada mereka. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ni'mal mal as-salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik itu berada di tangan orang-orang yang baik. Sebaik-baik harta yang baik adalah yang dimiliki oleh hamba-hamba yang saleh. Taib para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian, ini pembahasan kita yang paling penting ini. Orang-orang yang terhalang dan terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari itu semua manusia merasakan dahaga yang luar biasa. Pada manusia itu semua manusia telah berkeringat dengan keringat yang banyak. Tergantung dengan amalan-amalan mereka di dunia. Namun alangkah malunya kita ikhwatal iman, kita diusir dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika kita akan mengambil gayungnya, kemudian akan meminum air yang kita ambil dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian kita diusir, alangkah malunya kita. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ada sekelompok manusia yang akan diusir, yang akan dihalangi dari telaga Nabi alaihi salatu wasallam. Sebutkan dalam beberapa hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya. Yang pertama ini dari Imam Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, taridu ala ummati al-hawda. Umatku berjumpa denganku di telaga. Wa ana azudun nas anhu kama yazudu ar-rajulu ibila ar-rajuli an ibilihi. Dan aku menghalau mereka darinya sebagaimana seseorang menghalau onta yang lain yang bukan dari ontanya. Taib para jamaah. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ata'rifuna? Wahai Nabi Allah, bagaimana engkau mengenali kami pada saat itu? Apa jawaban Nabi SAW? Qala na'am, lakum siman laysat li ahadi ghairikum. Kalian akan memiliki tanda
yang tidak ada pada umat-umat yang lain. Jadi semua kita ini punya tanda para jamaah. Apa tanda kita? Hah? Iya. Sinar yang ada di kening kita ini nanti. Ya. Kata Nabi SAW, tariduna alayya ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kalian akan berjumpa denganku di telaga dalam keadaan putih bersinar karena bekas air wudu. Karuan sudah tangannya bersinar, keningnya bersinar, mukanya bersinar. Bekas air wudu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala yusuddanna anni ta'ifatun minkum yasilun, dan ada di antara kalian yang akan dihalau, yang akan diusir padahal dia sudah sampai kepadamu. Fa'aqul, aku mengatakan, ya Rabbi, haula'a min ashabi. Fayujibuni malakun, wa hal tadri ma ahdatsu ba'daka. Kemudian malaikat menjawab, wahai Muhammad, kau tidak tahu. Ya, engkau tidak tahu. Mereka telah melakukan perkara bid'ah setelah engkau meninggal dunia. Ini kata malaikat. Nabi SAW mengatakan, mari minum, mari minum. Ya, disuruh minum. Yang bukan dari umatnya jangan minum. Tapi ada orang-orang yang dari umat Nabi Muhammad SAW, ya, diusir oleh siapa? Oleh para malaikat. Malaikat mengatakan, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat, ada-adakan dari perkara baru di dalam agama setelah engkau meninggal dunia. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis yang lain, Nabi juga sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari Asma bintu Abi Bakar Siddiq. Jadi hadis yang pertama itu siapa yang akan diusir? Orang-orang yang melakukan bid'ah. Nah, ini bahayanya bid'ah ini para jamaah. Kita akan terhalang minum dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kata Ibnu Abdil Bar Al-Andalus, beliau mengatakan, man ahdatsa fid din, barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama, fahuwa minal matrudina 'anil haud, mereka akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siap-siap deh para jamaah ini. Juga gawe bid'ah, denara ampunan. Denara ampunan apa? Denara ampunan lagi nginem. Dari telaga Nabi SAW. Nabi yang mengatakan begini para jamaah. Nabi yang menceritakan ucapan malaikat. Ini bahayanya perkara bid'ah. Kalau khawarij, seperti orang khawarij, warrawafid, orang-orang Syiah, wasairi ashabil ahwa, kata Ibnu Abdil Bar, seluruh ahli bid'ah, seluruh pelaku bid'ah akan terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahayanya ini para jamaah. Tapi sekarang kita selalu beranggapan ini baik. Ini kan salat, ini kan selawatan, ini kan zikiran, ini kan itu, ini kan ini. Ya, kita beranggapan dengan anggapan seperti itu. Baik, kita baca dalilnya. Kelompok yang lain yang akan diusir dari telaga Nabi SAW, yaitu orang-orang yang murtad dari agama baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi SAW dalam hadis Asma bint Abi Bakar, inni alal haud hatta anzura man yaridu alayya minkum.
aku menunggu di atas telaga, sehingga aku memandang kepada orang-orang dari umatku yang datang kepadaku. Wa sayu'khadhu nasun duni, ada orang yang belum sampai sudah diseret, diambil, dicegah. Fa aqulu ya Rabbi minni wa min ummati, dia bagian dari umatku, lepaskan dia. Fayuqal hal sya'arta ma 'amilu ba'daka, apakah engkau mengerti apa yang mereka telah perbuat setelah engkau meninggal dunia? Wallahi ma barihu yarji'una ala aqabihim, demi Allah mereka adalah orang-orang yang murtad dari agama. Sudah berapa ini para jamaah? Sudah 2. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa tafsiran para ulama dari orang-orang yang akan diusir dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam syarah Sahih Muslim beliau menyebutkan 3. Beliau mengatakan annal murada bihi al munafiqun, orang yang akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang munafik. Wal murtaddun, dan orang-orang yang murtad sebagaimana hadis yang tadi. Yang kedua, annal murada man kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma irtadda ba'dahu, artinya orang yang masuk Islam di zaman Nabi kemudian murtad setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti siapa? Orang-orang yang mengikuti nabi-nabi palsu itu. Karena banyak yang masuk Islam ketika Nabi SAW masih hidup. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, banyak yang murtad. Ya mereka ini yang akan diusir dari telaga, kata mereka. Kemudian yang ketiga, kata beliau, annal murada bihi ashabul ma'asi wal kaba'ir alladzina matu 'ala at-tauhid wa ashabul bid'ah alladzina lam yakhruju bi bid'atihim anil Islam. Pelaku dosa besar dan pelaku maksiat. Bahaya, juga diancam ini para jamaah. Pelaku dosa besar dan pelaku maksiat, dan pelaku bid'ah yang tidak meninggalkan bid'ah mereka, atau yang bid'ah mereka yang tidak mengeluarkan mereka dari agama Islam. Ini kelompok yang akan diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang mengatakan pelaku dosa besar ini dan orang-orang yang berbuat zalim ini diancam adalah hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sayakunu 'alaikum umara ya'murunakum bima la yaf'alun." Akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin memerintahkan kalian dengan sesuatu yang mereka tidak lakukan. Faman saddaqahum bikadzbihim wa a'anahum ala zulmihim. Barang siapa yang membenarkan dusta mereka dan membantu mereka di atas kezaliman mereka, falaysa minni walastu minhu, dia bukan bagian dariku dan aku bukan bagian darinya. Walan yarida alayya al-haud, dan dia tidak akan pernah berjumpa denganku di telaga. Ini diantara dalil yang menyebutkan orang-orang yang berbuat zalim
dan orang-orang melakukan dosa ini juga diancam tidak akan bisa meminum dari mana? Telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Orang kafir murtad jelas. Yang kedua siapa? Ahli bid'ah. Kemudian yang ketiga orang-orang berbuat zalim dan pelaku dosa besar. Mereka yang akan diancam ya untuk tidak mendapatkan minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lihat para jamaah yang dimuliakan Allah, hadis tentang telaga ini mutawatir, tapi diingkari oleh dua kelompok, Khawarij dan Mu'tazilah. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, angkarahul Khawarij wa ba'dul Mu'tazilah. Al-Haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, diingkari oleh orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Mereka mentakwil ya dengan takwil-takwil yang batil, takwil-takwil yang menyimpang untuk menolak hadis yang mutawatir. Baik, silakan azan dulu para jamaah baru kita lanjutkan sedikit. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang pertama di antara yang pertama kali mengingkari Al-Haud ini adalah Ubaidullah ibn Ziyad. Ini tokoh pertama yang mengingkari Haud, sebagaimana disebutkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, yang bernama Ubaidullah ibn Ziyad. Dia mentangi sahabat Abu Barzah Al-Aslami. Dia mengatakan, "Innama ba'astu ilaik li as'alaka 'anil haud." Aku datang kepadamu untuk bertanya tentang telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fihi syai'an. Aku mendengar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang telaga ini. Artinya pertanyaan dengan nada menolak, mengingkari. Apa jawaban Abu Barzah Al-Aslami? Naam, la marratan wala sintain wala salatan wala khamsan wala arba'an. Bukan hanya sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Mutawatir. Faman kadzdzaba bihi fala saqahu Allahu minhu. Orang-orang yang mendustakannya, Allah pasti tidak akan berikan dia minum dari telaga Nabi SAW. Fa kharaja mughdaba. Lalu Abu Barzah keluar dalam keadaan marah. Ya, mendengar pertanyaan dari Ubaidullah ibnu Ziyad. Bahkan para jamaah, bukan satu sahabat ditanya oleh Ubaidullah ibnu Ziyad ini. Sahabat yang lain yang bernama Zaid bin Arqam itu ditanya dengan pertanyaan yang sama. Lihat, mereka ingin mengingkar. Dan Ubaidullah ibn Ziyad ini adalah di antara orang-orang yang punya peran dalam membunuh siapa? Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan diajukan pertanyaannya. Izin bertanya, jika seorang istri berhutang tanpa pengetahuan suaminya dan pasangan tersebut berpisah, siapakah yang bertanggung jawab melunasi hutang tersebut? Ya, istri. Yang berhutanglah yang berhak membayar. Ya. Karena kewajiban suami itu memberikan nafkah, bukan kewajibannya membayar hutang.
Kalau istrinya berhutang lagi tanpa pengetahuan suami, kemudian dia berpisah, maka yang punya tanggungan untuk membayar hutangnya siapa? Adalah istri itu sendiri. Ya. Terlebih dia sudah berpisah. Terlebih dia sudah bercerai. Maka andai kata pun dia masih dalam satu atap, dalam satu rumah, istri yang punya tetap tanggungan. Tapi andai kata istri meminta dari suaminya untuk membayarkan hutang, maka kalau suaminya mau, tidak ada masalah. Makanya dalam Islam itu para jamaah, harta istri, harta suami, harta suami. Tapi istri punya hak apa? Dipenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya. Itu dalam Islam. Makanya nggak ada dalam Islam itu harta gono gini. Ya. Harta suami, harta istri. Makanya kalau suami meninggal dunia meninggalkan harta, pewarisnya ya istrinya, anak-anaknya, ahli warisnya yang lain juga yang masih hidup. Begitu juga istri yang meninggal dunia yang mewariskan suaminya, anak-anaknya, dan ahli waris yang lain. Jelas ini para jamaah? Nah, wallahu taala a'lam. Apa yang harus dilakukan seorang suami jika seorang istri tidak mau mendengar nasihat suami? Bahkan sampai keluar dengan laki-laki lain. Innalillah. Hanya karena masalah ekonomi. Kalau sudah sampai selevel ini, sudah dinasehati, ditegur, berusaha suami untuk meluruskan bengkoknya sang istri, tapi masih tetap seperti itu, ya maka cari wanita yang lain. Ngapain dipertahankan lagi? Terlebih dia jelas keluar dengan laki-laki lain seperti itu. Tidak ada alasan untuk mempertahankan wanita seperti ini. Lihat, belum dia bercerai dia berani, ya, keluar dari ketaatan kepada suaminya. Bayangkan, dia keluar dari ketaatan suaminya dengan dosa yang besar. Bayangkan dia masih statusnya istri, kemudian dia melakukan dosa besar seperti selingkuh. Allahu Akbar. Maka kalau kita mendapati istri seperti ini setelah dinasehati, ingat para jamaah, setelah dinasehati, kemudian dihajar, diboikot, kemudian setelah dipukul dengan pukulan yang syar'i, setelah dipanggil keluarga masing-masing kedua belah pihak, tapi tidak ada jalan. Ma'assalamah, ilal liqa. Mudah-mudahan berjumpa di surga. Allah Ta'ala alawa. Bagaimana hukum memotong rambut dan kuku di saat haid? Tidak ada larangan para jamaah. Enggak ada dalil yang melarang wanita memotong kuku, memotong rambut, ya, ketika haid. Tak ada dalil satupun. Cuman ini yang tersebar di masyarakat kita. Ya. Kalau lagi haid nggak boleh potong rambut, katanya. Nggak boleh potong kuku. Ini dari mana dalilnya? Ini hukum duniawi, bukan? Nggak ada dalil yang melarang satupun di dalam syariat bagi wanita yang haid untuk apa? Memotong kuku atau memotong rambut. Ya, cuman karena mungkin pendapat sebagian, ya mungkin sebagian ulama atau sebagian tuan guru yang didengar, kemudian disebarkan ini sehingga dia takut untuk melanggar larangan ini. Padahal ini larangan yang tidak pernah dilarang oleh syariat. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Bagaimana membantah subhat? Apakah Allah memiliki sifat lupa? Jika tidak, berarti Allah memiliki sifat yang terbatas.
Tolong dijawab. Ini subhat, jahil sama dengan bodoh. Lihat, antum lihat pertanyaannya. Apakah Allah memiliki sifat lupa? Jika tidak, berarti Allah memiliki sifat terbatas. Dia ingin menyamakan Allah dengan makhluk. Para ulama sepakat mengatakan, man syabbaha Allah bil makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Allah itu maha suci dari segala kekurangan. Dan sifat lupa ini sifat yang melekat pada manusia, yang merupakan sifat yang tercela. Dan zat Allah itu maha sempurna dari segala sisi. Bagaimana Anda mau mengatakan jika Allah nggak punya sifat lupa berarti Allah memiliki sifat terbatas? Ini akibat salah ngaji. Kan sudah kita bahas para jamaah. Di antara doanya Nabi itu, ya as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak, sampai akhirnya. Yang di situ menunjukkan Allah itu tidak memiliki nama yang terbatas dan Allah tidak memiliki sifat yang terbatas. Para jamaah, kita mengatakan wa ma kana rabbuka nasiya. Tuhanmu tidak pernah lupa. Tapi dalam ayat yang lain, nasullaha fanasiyahum. Apa maksud ayat itu? Pahami dengan bahasa Arab. Mereka meninggalkan Allah, maka Allah pun meninggalkan mereka. Bukan lupa maksudnya ayat itu. Karena dalam bahasa Arab, kata nasiya itu artinya taraka, meninggalkan. Nah, paham ini para jamaah? Ini bukan syubhat sebenarnya. Ini adalah kebodohan. Kenapa? Dia mengatakan, dia tanya kita, apakah Allah memiliki sifat lupa? Jika tidak, berarti Allah memiliki sifat yang terbatas. Berarti dia menginginkan kita mengatakan Allah memiliki sifat lupa. La haula wala quwata illa billah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kenapa orang-orang miskin disebut yang pertama kali meneguk air telaganya Nabi SAW? Kenapa tidak orang-orang alim atau ahli ilmu? Jangan antum bertanya kenapa. Imani salah peketuaan ini. Jangan bertanya para jamaah. Kalau hadis yang berbicara amanna wa saddaqna, kami imani dan kami benarkan, bukan bertanya kumbena kan ke kana manu, ya, jangan bertanya seperti itu. Ya, kalau itu aturan Allah, ya ngapain lagi kita memprotes? Coba berilmu berjuluka. Ya, mungkin ada para jamaah kita protes Nabi ini. Ya, tidak perlu kita protes Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup diimani saja. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Banyak sekali pertanyaan ini. Apakah ada orang-orang Khawarij di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini pertanyaannya. Ada keadaan Khawarij di zaman Nabi? Saya tahu jawab. Ayo para jamaah. Ada apa enggak orang Khawarij di zaman Nabi? Paslah juga. Biarkan orang keruak menjawab. Ayo, ada apa enggak? Ada? Enggak ada? Nah, taib. Jamaah lepak. Ada? Taib. Beda pendapat ini. La ilaha illallah. Yang mengatakan ada dalilnya mana? Rasulullah membagi beriman, kemudian ada seseorang yang mengatakan ittaqullah. Taib, sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang disebut Dzul Khuwaisirah,
ini bibit Khawarij pertama. Ini bibitnya. Makanya Nabi SAW mengatakan akan keluar dari lelaki ini keturunan-keturunan. Ya, yang kalian akan meremehkan salat kalian dengan salat mereka. Kalian akan meremehkan puasa kalian dengan puasa mereka. Yakhrujuna minad din, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Dia keluar dari agama sebagaimana anak panah itu keluar dari sasarannya. Taib. Pertanyaan yang lain. Apakah orang-orang Khawarij? Ya sudah. Sudah habis pertanyaan ini para jamaah. Yang lain tidak ada? Terkait dengan orang-orang yang terusir di baginda Rasulullah itu, kan orang-orang itu punya tanda tadi final itu yang bekas wudhu itu. Nah, dan Rasulullah melihat, tapi kok diusir? Apakah tanda itu memang ada di orang-orang bid'ah juga atau yang lainnya? Sehingga Rasulullah tidak mengenali. Taib, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Semua kita nanti punya tanda bekas wudu. Karena Nabi mengatakan ghurran muhajjalina min atharil wudu. Cahaya bersinar dari bekas wudunya. Nah, Nabi SAW apakah tidak menanda yang mana orang-orang ahli bid'ah ini diusir oleh para malaikat? Semua punya tanda para jamaah. Yang berwudu semua akan punya tanda. Karena Nabi mengatakan min asaril wudu. Barulah ketika diusir, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Ya, ini umatmu, tapi engkau tidak tahu perbuatan bid'ah yang telah dilakukan sepeninggalnya. Selapu kita boleh tanda para jamaah. Ya, yang mengerjakan bid'ah atau yang enggak mengerjakan bid'ah semua punya tanda. Wallahu taala a'lam. Mengapa tidak ada Sayyidina di salawat? Dan mengapa orang-orang sufi sangat teguh bahwa mereka merasa diri mereka benar dengan memakai Sayyidina dalam salawat kepada Nabi SAW? Cari dalam semua riwayat. Kalau ada lafaz Sayyidina yang sahih, enggak ada. Dalam kutubus sunan Bukhari wa Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya, riwayat-riwayat yang sahih enggak ada pakai Sayyidina. Dan enggak perlu kita mengatakan Sayyidina. Nabi SAW memang Sayyiduna. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan yang lainnya, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar. Akulah penghulu, pemimpin seluruh keturunan anak manusia, dan aku tidak bangga. Jadi enggak perlu pakai Sayyiduna. Memang Nabi kita sudah Sayyiduna. Makanya lafaz salawat, andai kata kita tambah Sayyidina dalam salat, berarti kita membuat-buat bid'ah dalam agama. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan kata Sayyidina dalam bersalawat di dalam salat. Yang ada bagaimana para jamaah? Yang ada Allahumma sholli ala Muhammad, itu saja. Tapi itulah dia para jamaah. Karena gulu, ya, terkadang berlebih-lebihan itu membawa mereka menambah-nambahkan bahkan salawat-salawat yang tidak ada dalilnya pun sekarang laris manis. Ya, yang dibuat-buat hasil dari mimpi kah? Ya, hasil dari ini kah, dari itu kah? Ya, terutama dari orang-orang sufi. Nah, wallahu taala a'lam. Tapi demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.